Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Ardono dari kelas 3E dengan NIM 2100005201 Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat, yaitu dengan judul Problem dan Produk Pengembangan Kurikulum. Yang pertama ini adalah permasalahan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama pada bidang cakupan atau skop. Bidang cakupan ini didefinisikan keluasan dari kurikulum meliputi keluasan topik, pengalaman belajar, aktivitas, pengorganisasian, unsur-unsur kurikulum, serta hubungan pengintegrasian dan pengorganisasian berbagai unsur-unsur kurikulum tersebut. Dengan kata lain, cakupan mengacu pada apa unsur-unsur kurikulum, apa pengelolaan, dan hubungan pengintegrasian untuk unsur-unsur kurikulum. Selanjutnya relevansi. Nah, relevansi adalah menyangkut kegunaan dan kebermaknaan suatu kurikulum bagi orang, masyarakat, dan bangsa. Artinya di sini adalah bahwa kurikulum perlu dikembangkan agar memiliki kegunaan dan kebermaknaan bagi orang, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya ada keseimbangan. Nah, pada keseimbangan ini ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama kurikulum yang berpusat pada siswa dan berpusat pada pelajaran, yang kedua kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat, yang ketiga pendidikan umum dan pendidikan khusus, yang keempat luas dan dalamnya kurikulum, yang kelima dominan kognitif, afektif, dan psikomotor, yang keenam ini pendidikan individual dan masyarakat, yang ketujuh inovasi dan tradisi, yang ke-8 logis dan psikologis, yang ke-9 kebutuhan akademis yang diharapkan, yang ke-10 metode, pengalaman, dan strategi, yang ke-11 dunia kerja dan permainan, yang ke-12 disiplin kelembagaan, sekolah, dan masyarakat sebagai sumber daya pendidikan, yang ke-13 tujuan-tujuan kelembagaan, yang ke-14 adalah disiplin ilmu. Selanjutnya ada pengintegrasian. Di sini adalah para pengembang kurikulum perlu memperhatikan pemaduan, penggabungan, dan penyatuan antar disiplin ilmu. Namun demikian, hal ini bukanlah menjadi keharusan, bergantung pada filosofi yang dijadikan pandangan dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya rangkaian. Beberapa panduan yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun unsur kurikulum yaitu meliputi dimulai dari yang sederhana menuju yang kompleks, terus menurut alur kronologis, yang ketiga balikan dari alur kronologis, selanjutnya dari geografi yang jauh menuju dekat atau dari yang dekat menuju yang jauh, yang kelima ini dari yang konkret ke yang abstrak, dan yang keenam dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Selanjutnya ada kontinuitas. Makna dari kontinuitas adalah pengulangan vertikal yang kompleks dan canggih dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum ini dikembangkan secara berkesinambungan. Maksud dari kesinambungan di sini adalah meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Selanjutnya ada artikulasi. Maksud artikulasi di sini adalah pertautan horizontal atau korelasi antar unsur atau kelompok lintas tingkatan sekolah. Dengan kata lain, artikulasi merupakan sekuensi unit-unit pembelajaran secara lintas tingkatan. Selanjutnya ada kemampuan transfer. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan unsur-unsur yang perlu ditransfer. Untuk itu, pengembangan kurikulum perlu menentukan tujuan, menyeleksi isi atau materi, dan meleksi strategi pembelajaran yang mengarah pada pendayagunaan proses transfer secara maksimal. Selanjutnya ada implikasi masalah kurikulum berkelanjutan. Pekerja kurikulum harus mengurus masalah seperti berikut, yaitu skop ketika memilih topik yang akan dipelajari dan menentukan tujuan instruksional. Terus relevansi ketika efek suatu kesesuaian antara sistem di sekolah dan tatanan sosial. Terus balance ketika mereka mempertahankan set tertentu dari unsur proporsional. Selanjutnya integrasi ketika mereka berusaha untuk menyatukan subjek masalah. Yang kelima, urutan ketika mereka menentukan urutan materi pembelajaran akan dibuat untuk siswa.
Selanjutnya, kontinuitas ketika mereka memeriksa kurikulum setiap tingkat kelas untuk menemukan di mana unit konten yang bermanfaat dapat diulang pada peningkatan tingkat kompleksitas. Selanjutnya, artikulasi ketika mereka memeriksa kurikulum disiplin masing-masing pada setiap kelas untuk memastikan subjek mengalir berurutan melintasi batas-batas tingkat kelas. Selanjutnya, kemampuan transfer ketika mereka mencari cara untuk mencapai transfer belajar maksimum. Nah, selanjutnya ada permasalahan umum. Yang pertama, alternatif pilihan dan dalam pendidikan, yaitu homeschooling. Nah, homeschooling ini adalah fenomena yang berkembang yang juga ketidaknyamanan personil sekolah umum adalah meningkatnya popularitas homeschooling sebagai alternatif untuk pendidikan umum. Sebelumnya, sekolah umum berusaha memberikan alternatif pendidikan di bawah pengawasan dan kendali mereka. Sekolah rumah berusaha untuk memberikan pendidikan alternatif di luar kendali administrator sekolah umum. Selanjutnya, penekanan pada dasar-dasar dan akademis. Tantangan bagi perencanaan kurikulum saat ini adalah untuk menentukan keinginan masyarakat atau bisa membaca, dan kurikulum ini cukup untuk memungkinkan pertumbuhan pribadi dan perkembangan individu. Selanjutnya adalah pendidikan bilingual. Para pendukung pendidikan bilingual bagaimanapun percaya bahwa pembatasan pendidikan bilingual dan penunjukan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi akan diskriminatif. Mereka mempertahankan bahwa pendekatan pembelajaran bahasa Inggris hanya mempengaruhi belajar anak-anak yang bukan penutur asli orang Amerika atau orang asli bahasa Inggris. Selanjutnya ada literasi budaya. Nah, sejak sekolah pertama kali diciptakan, kemampuan untuk membaca dan menulis telah menjadi tujuan utama pengajaran. Namun, bahkan hari ini, sistem pendidikan itu gagal untuk mencapai tujuan tersebut. Pengetahuan umum yang luas yang idealnya harus dimiliki oleh semua anggota masyarakat demokrasi. Meskipun unsur-unsur pengetahuan ini dapat berubah dari waktu ke waktu, sebagai besar itu tetap sama atau berubah perlahan-lahan. Para pendukung negara budaya keaksaraan yang memiliki pengetahuan ini memungkinkan seseorang untuk membaca dengan pemahaman, untuk mengkomunikasikan pikiran dengan orang lain dalam masyarakat kita, untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat kita, dan untuk membuka pintu yang mengarah keberhasilan dalam masyarakat Amerika. Selanjutnya, keragaman budaya. Untuk mengurangi konflik rasial dan mencegah masalah timbul rasial, banyak sistem sekolah telah membentuk komite yang tugasnya adalah untuk merekomendasikan solusi ketegangan dan insiden dengan konflik antara kelompok-kelompok ras. Selanjutnya, agama di sekolah. Semakin pendidik dan orang lain mengapresiasikan keprihatinan atas kegagalan sekolah untuk menyertakan tentang kontribusi dan pengaruh agama, beberapa guru dan penulis buku pelajaran takut bahwa mereka mungkin menyinggung kepekaan masyarakat menyimpang jauh seluruh dari agama. Sebuah kurikulum yang relevan akan menggabungkan studi perbandingan agama sebagai bagian dari pendidikan umum dari setiap siswa. Selanjutnya adalah seluruh bahasa atau literasi. Literasi pendidikan yaitu pengembangan keterampilan linguistik, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan telah melalui sejumlah transformasi dalam kurikulum dan pengajaran. Selanjutnya ada pun dampak perluasan kurikulum terhadap kurikulum, yaitu berdampak pada organisasi guru, peningkatan diseminasi, peningkatan penelitian, dan peningkatan persiapan. Selanjutnya ada produk kurikulum. Suatu produk kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode, atau strategi. Adapun panduan kurikulum, program studi, dan silabus. Yang pertama, panduan kurikulum. Sebagai panduan kurikulum adalah yang paling umum dari 3 jenis bahan. Mungkin mencakup kelas tunggal atau wilayah, subjek pada tingkat kelas tertentu, misalnya kelas A 9 bahasa Inggris. Semua mata pelajaran di tingkat kelas tertentu, misalnya kelas 9, urutan dalam disiplin, misalnya seni bahasa, atau bidang minat berlaku untuk 2 atau lebih program atau tingkat kelas, misalnya keselamatan kerja.
Ketika pengaduan kurikulum mencakup kelas tunggal, maka mungkin juga bisa disebut suatu program studi. Namun, pedoman kurikulum adalah alat bantu mengajar dengan membantu saran daripada program studi yang lengkap di dalamnya. Selanjutnya ada program studi. Nah, program studi adalah rencana rinci untuk program tunggal termasuk bahan teks atau konten. Sebuah contoh yang terkenal dari suatu produk kurikulum adalah Main a Course Study yang telah banyak digunakan di sekolah-sekolah dan melihat di televisi. Sebuah program studi meliputi apa yang harus diajarkan atau isi, ringkasan teks lengkap, dan saran untuk bagaimana mengajarkan di kelas. Selanjutnya ini adalah silabus. Silabus adalah garis besar topik yang akan dibahas dalam satu kelas atau tingkat kelas. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.